مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihi al-kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Al-ibadatu fil lughah, ibadah dari segi bahasa, menurut bahasa ma'khudatun minal dzallati, diambil dari kata az-zallah, berarti rendah. Yuqalu, dikatakan tariqun mu'abbad, jalan yang direndahkan, jalan yang diratakan. Wa ba'irun mu'abbad ay mudallal, ontak yang direndahkan, yang tunduk, dalil yang ditundukkan. Jadi ibadah itu tunduk, rendah, rata dari segi bahasa. Wa fi syar'i, menurut syarak, ini menurut istilah terminologi, ya ibadah itu adalah ma yujma'u kamalul mahabbati wal khudu' wal khauf, itu sesuatu yang dihimpun di dalamnya kesempurnaan mahabbah, khudu', kerendahan hati dan diri, wal khauf, takut. Jadi kumpul di situ cinta, cinta, tawadu dan takut, semuanya itu namanya ibadah. Jadi merendahkan diri, mencintai sepenuh hati, dan rasa takut, ada rasa takut, ibadah. Wa qaddamal maqula wa qarrara lil ittiham, atau wa quddimal maqul wa qurrira lil ihtimam wal hasr, didahulukan tuh maqul iyyaka itu maqul, na'budu PL, iyyaka maqul. Jadi biasanya kan PL dulu, PL fa'il maqul. Ini maqul dulu, maqul didahulukan, objeknya didahulukan, subjeknya belakangan. Didahulukan maqul wa qarrara atau wa qurira, dan diulang-ulang iyyaka dan wa iyyaka. Didahulukan satu, yang kedua diulang. Itu untuk apa? Ihtimam, untuk mementingkan. Betapa pentingnya. Jadi ada kepentingan di situ. Wal hasr, dan membatasi. Ya. Jadi kalau dibaca na'budu iyyaka, kami menyembah Engkau, kami beribadah kepada Engkau. Nasta'in iyyaka, kami mohon pertolongan kepada Engkau. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi dibatasi, hasr, tidak yang lain, hanya Dia, hanya. Kalau na'budu cuma menyembah kepada Engkau, bisa saja kepada yang lain gitu.
kalau udah iyyaka hanya. Makanya orang yang baca iyyaka na'budu dia nggak boleh musyrik, nggak sesuai dengan ucapannya. Kalau kenyataannya masih syirik gitu. Padahal dia mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan juga hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kalau masih minta pertolongan pada yang lain, berarti nggak sesuai dengan ucapan. Artinya la na'budu, kami tidak beribadah, kami tidak menyembah illa iyyaka, kecuali kepada Engkau. Wala natawakkalu. Nah, di sini diartikan nasta'in itu natawakal, tawakal. Dan kami tidak tawakal illa alaika, kecuali kepada Engkau, tawakal. Wa hadza, dan hal ini huwa kamalut ta'ah. Itulah kesempurnaan taat. Kesempurnaan taat yang sempurna adalah hanya beribadah kepada Allah dan hanya bertawakal. Beribadah dan bertawakal hanya kepada Allah. Itu sempurna taat. Wadin, yang namanya agama, yurja'u kulluhu ila hadainil ma'nayain. Kembali kepada dua makna ini yang namanya agama, ya, yaitu penyembahan dan tawakal, ibadah dan tawakal. Nah, yang pertama hanya kepada Engkau kami beribadah. Pal awal dengan mengatakan iyyaka na'budu, yaitu tabarru'un minasyirki, membebaskan dari syirik. Bebas dari syirik. Dengan mengatakan iyyaka na'budu, bebas dari syirik. Karena hanya kepada Engkau, bebas dari syirik. Wasani, yang kedua, iyyaka nasta'in, ya, tawakal juga. Tabarru'un, itu juga bebas minal haul wal quwwah, dari daya dan kekuatan. Membebaskan diri dari daya dan kekuatan. Ya, artinya nggak punya daya, nggak punya kekuatan, karena udah berserah, bertawakal kepada Allah. Wa tafwid, dan penyerahan ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Wa hadzal makna fi ghairi ayatin minal Qur'an, dan makna yang semacam ini ada dalam ayat lain. Fa'budhu, maka sembahlah dia. Wa tawakkal alaihi, dan tawakal kepadanya. Sembahlah dia dan tawakal. Dalam ayat lain, qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakal. Itu beribadah dan tawakal. Katakanlah dia Ar-Rahman, amanah, kami beriman dengannya dan kami bertawakal kepadanya. Beribadah, beriman, tawakal. Wa tahawwalal kalamu minal ghibah ilal muwajahah. Berpindah nih ucapan, pembicaraan pindah dari ghaib, dari orang ketiga, bicarakan orang ketiga, kemana? Ilal muwajahah, kepada berhadapan orang kedua. Dari bicarain orang ketiga, dia kepada orang kedua. Orang kedua tuh yang diajak bicara, engkau. Kan mula-mula bicarain dia, orang ketiga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Orang ketiga namanya. Kalau bicara itu dalam bahasa orang ketiga, ngomongin dia, yang sebut dia Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, masih orang ketiga. Nah, ini dikatakan ketika menyebut orang ketiga, ya, artinya menyatakan dia, dinyatakan li'annahu lamma asna 'ala Allahi, tatkala memuji Allah, maka anahu iktaroba, seakan-akan tuh lagi mendekat, baru mendekat. Iktaroba, dekat. Wa hadara, dan hadir baina yadayillah, di hadapan Allah Ta'ala. Walihaza qala, maka oleh karena ini dia berkata iyyaka na'budu. Mula-mula
dia terus seakan-akan udah hadir. Begitu udah hadir, iyyaka kepada engkau. Terus kita mulai ngomong orang, terus canus. Ya orangnya datang, kamu gitu. Jadi ngomong langsung istilahnya gitu. Dari orang ketiga menjadi orang kedua. Dari dia kepada engkau. Seakan-akan tuh berada di hadapan Allah, di hadapan kita. Ketika kita mengatakan iyyaka di depan kita, lagi ngomong kamu kan bukan dia. Kalau dia kamu, engkau, berhadapan langsung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bikaf dengan kaf. Al-khitab. Kaf itu domir khitab. Domir itu artinya kata orang kedua. Engkau. Itu dari segi bahasa seperti itu artinya. Wa fi hadza, dan dalam hal ini dalilun adalah dalil ala, yang menunjukkan anna awwala surah, bahwasanya awal surat Al-Fatihah khabarun minallahi ta'ala. Khabar itu berita dari Allah Ta'ala. Awal surat isinya berita. Segala puji bagi Allah, berita. Khabar namanya. Bisana ala nafsihi, yaitu dengan memuji atas dirinya. Memuji atas dirinya Allah. Bijamili sifatihil husna, dengan keindahan sifat-sifatnya yang indah. Wa irsadan, dan juga sebagai petunjuk li ibadihi, kepada hamba-hambanya, bi ayyasnau alaihi bidzalika, supaya mereka memujinya seperti itu. Jadi di awal-awal itu dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu namanya berita dan seakan-akan juga perintah dari Allah supaya hamba memuji Allah seperti itu. Wa innama qaddima iyyaka na'budu ala wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini ada makna lagi nih. Hanya saja didahulukan iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Ibadah diduluin daripada mohon gitu. Didahuluinya iyyaka na'budu, yaitu kepada engkau kami beribadah, menyembah. Ala iyyaka nasta'in, di atas iyyaka nasta'in, ya baru iyyaka nasta'in. Kenapa didahulukan? Li'anna ibadata, karena ibadah itu, menyembah itu, lahu, bagi Allah, untuk Allah, hiyal maksudah, itulah yang dimaksud. Karena tujuan pokok adalah itu ibadah, tujuannya ibadah. Wal isti'anah, sementara minta tolong, iyyaka nasta'in, minta tolong itu wasilatun ilaiha. Ya, meminta tolong adalah sebagai wasilah. Wasilah ilaiha, wasilah untuk ibadah. Jadi tujuannya ibadah. Tujuan pokok adalah ibadah, menyembah Allah. Kemudian minta tolong itu wasilah, sebagai perantara, ya, supaya bisa beribadah. Wal aslu ayyuqaddama ma huwal aham falham. Yang pokok adalah didahulukan. Yang pokok itu yang pangkal didahulukan. Wal aham, itulah yang lebih penting. Fal aham, lalu yang penting. Jadi ibadah dulu, baru minta tolong. Atau ibadah supaya baik, ya jangan minta tolong. Ini pun menandakan bahwa kita nggak bisa berbuat apa-apa melainkan minta tolong kepada, untuk ibadah aja minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Baik kila. Nah sekarang apabila dikatakan fama makna nun na'budu wa nasta'in. Makna nun, apa makna nun? Na'budu dan nasta'in. Kan yang ngomong sendiri. Kan nun itu untuk jamak, kami.
Ya. Kenapa pakai kami beribadah, kami mohon pertolongan? Ya. Ngomongkan sendiri, kalau baca sendiri. Pain kanat lil jam'i, kalau emang tujuannya untuk jamak, ya jamak kami rame-rame, padai wahid, yang berdoa kan sendiri kan yang berdoa. Kalau untuk jamak, untuk rame-rame kan sendiri yang doa. Wa in kanat li ta'zim, kalau untuk takzim mengagungkan, biasanya mengagungkan kami, kata-kata kami itu merasa agung, besar. Fala yunasib hadzal maqam, enggak sesuai, enggak munasabah. Ya, gimana keagungannya manusia kepada Allah sehingga menggunakan kata kami. Waqad ujiba, sungguh dijawab. Bi annal murad min dzalika, bahwasanya yang dimaksud dari yang demikian itu, kenapa menggunakan nun na'budu dan nasta'in yang seharusnya berarti kami, ini merupakan ikhbar, beritahuan an jinsil ibad, dari jenis ibad, hamba. Kami itu hamba, jadi bukan sendiri, hamba. Jika kita mengatakan iyyaka na'budu, saya dan semua hamba-hamba, bukan kita sendiri, semua hamba hanya beribadah kepada Engkau. Wal musalli, bukan musola nih. Salah arti. Wal musalli, orang yang sholat. Musalli itu orang sholat. Kalau musola, tempat sholat. Kalau musalli orang sholat, musola tempat sholat. Wal musalli, orang yang sholat, fardun, orang yang sholat itu fardun minhum, satu di antara hamba. Wala siyama, terlebih lagi in kana fi jama'atin, jika memang kalau lagi jamaah, kalau lagi jamaah kan enggak sendiri gitu. Au imamihim, atau lah jadi imam. Kalau jadi imam, ketika kita jadi imam, ya seakan-akan kita mengatakan saya dan kami nih, nah gitu. Kami ya saya dan yang makmum gitu. Rame-rame. Itu pengertiannya. Fa akhbara an nafsihi wa an ikhwanihi al-mu'minin. Maka kalau jadi imam, dia memberitahukan tentang dirinya dan juga saudaranya yang mukminin. Bil ibadati allati, ya. Beribadah allati khuliqu, yang dimana mereka semuanya diciptakan li ajriha, untuk ibadah. Diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, yang diciptakan untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Wa tawassut lahum bi khair, dan ya untuk kebaikan. Kemudian menggunakan iyyaka na'budu al-tabu minat tawadu min iyyaka abadna. Ini kata-kata iyyaka na'budu yang artinya kami itu lebih lembut, lebih halus bahasanya. Minat fit tawadu, dalam tawadu. Min iyyaka abadna, dan dibandingkan dengan iyyaka abadna. Kalau iyyaka abadna apa betul? Abadna ya? Sebenarnya bukan abadna, dibandingkan dengan iyyaka abadna. Kalau iyyaka abadna itu dikatakan bahwa hanya kepada Engkau saya, diartikan saya. Kayaknya bukan abadna, saya. Kalau sendiri itu saya, aku kan, ya. Kalau kami itu lebih halus dibandingkan dengan aku. Aku tuh keakuan itu. 5 fisani
Minat ta'zim tuh kalau bisa nih pada yang kedua tuh ta'zim mengagungkan diri jadinya aku gitu. Min jalan nafsi wahdah menjadikan dirinya sendiri sebagai ahli ibadatillah untuk ibadah kepada Allah seakan-akan dirinya sendiri ibadah kepada Allah. Alladzi la yastati'u ahadun yang sebenarnya tidak ada seorang yang mampu ayyabudahu untuk beribadah kepada Allah haqqa ibadati dengan sebenar-benar ibadah kepadanya. Wala yasna alaihi kama yaliku dan tidak ada yang mampu seorang hamba yang memuji Allah kama yalik sebagaimana yang layak. La nuhsi sanaan apa itu? Lagi itu baca apa? Asna alaika la nuhsi sanaan alaih. Lupa kalau begini. Asna alaika la nuhsi sanaan kama asnaita. Kami nggak bisa memuji dengan pujian yang lebih layak sebagaimana engkau memuji diri engkau sendiri. Sebagaimana Allah memuji diri sendiri, kita nggak akan mampu memuji Allah yang sebenarnya gitu. Yang sebenarnya itu nggak akan mampu. Wal ibadah dan ibadah itu maqamun azim. Ibadah itu makam yang azim, makam yang tinggi, yang agung tuh makam ibadah. Yasrobu yang mulia. Hamba itu al-abdu. Seorang kalau disebut hamba itu mulia. Ila janabillah kalau di sisi Allah dibandingkan dengan Allah, artinya disandarkan dengan Allah, hamba Allah itu mulia udah. Sebagaimana disebutkan la tad'uni illa biya abdah fa innahu asrafu asma'i. Jangan panggil aku melainkan dengan ucapan hai hamba, wahai hamba, hamba. Sesungguhnya itu lebih mulia nama. Waqad sumia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abdihi. Nabi kita Rasulullah SAW dinamakan hambanya bi asrafi maqamati ketika Nabi mendapat makam yang tinggi. Firman Allah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Abdihi dimulia disebut hamba. Firman Allah yang lain lagi, wa annahu lamma qama Abdullahi yadmu. Dan yang sering kita dengar lagi, subhanallahi asra bi abdihi lailan. Itu juga dinamakan hamba. Jadi kemuliaan itu hamba. Ya, kalau disandarkan kepada Allah itu kemuliaan. Tempat yang mulia. Kalau dalam perbudakan ya budak namanya. Hamba itu budak. Kalau manusia perbudakan rendah. Tapi kalau hamba Allah itu mulia. Kedudukan yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 308. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wakil. Wakil. Al-Wakil adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-53. Al-Wakil. Al-Wakil artinya yang diserahkan kepadanya segala perkara, yang menjamin dengan kemaslahatan orang-orang yang bertawakal dan yang mencukupi bagi mereka yang bertawakal. Al-Wakil. Al-Wakil ya.
yang menjamin kemaslahatan dan mencukupi. Di dalam Al-Quran disebutkan, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Artinya bertawakallah kepada Allah SWT dan cukup hanya kepada Allah SWT saja bertawakal, jangan kepada yang lain. Dan firman Allah SWT, Allah tattakhidu min duni wakila. Artinya bahwa janganlah engkau jadikan selain aku tempat bertawakal. Jangan jadikan selain Allah bertawakal. Bersandar itu, nyandar, ngandel. Jangan ngandelin, jangan percayain kepada selain Allah. Ada orang tawakal sama harta, tawakal kepada ilmu, tawakal kepada kekuatan, ngandelin gitu, pede itu. Ah tenang dah, hartanya banyak, turunan kagak habis. Tapi nggak bakalan ya, itu namanya tawakal. Nggak boleh, nanti Allah ambil habis. Kalau nggak tawakal kepada Allah, Allah nggak ikut campur. Kalau lepas, ya udah. Kalau tawakal kepada Allah, diurus semua, cukupin semua. Kalau tawakal kepada yang lain, nggak kepada Allah, Allah lepas tangan, istilahnya lepas tangan, habis. Dalam tarikh ya, sejarah disebutkan sewaktu Rasulullah SAW bersama para sahabat, datang seorang memberi kabar bahwa orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan dan kawan-kawan, mereka mengumpulkan pasukan yang sangat besar untuk mengepung Madinah. Lalu apa jawab Rasulullah SAW dan para sahabat di kala itu? Jawabnya apa? Ada yang ngasih tahu, orang Quraisy sudah kumpul dengan pasukan yang luar biasa. Udah nyerah aja dah. Bahasa kita gitu. Biasa orang menakut. Udah nyerah aja dah. Apa jawab Nabi dan para sahabat? Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ngomongnya cuma begitu Nabi dan sahabat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka berkata, para sahabat, cukuplah bagi kami Allah SWT dan Dia sebaik-baik wakil. Kayak kita dianjurkan untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa kali? Berapa kali? 66 di sholat. Kalau yang itu 450. Ini agak sembahyang 66. Kalau yang 450 itu mau sekaligus. Waktu-waktu ada hal yang penting gitu. Nah, perkataan orang yang datang mengkhabarkan itu bukan membuat Rasulullah SAW dan para sahabat takut. Bukan buat jadi takut, bukan. Justru menambah keimanan dan keberanian mereka. Nambah iman. Akhirnya pada suatu saat yang ditentukan, Rasulullah SAW dan para sahabat berangkat menuju tempat yang ditentukan. Abu Sufyan berangkat, nggak takut, malah berani. Sampai di tempat yang dimaksud, musuh tidak ada, kagak ada. Kita siap banyak banget. Ya, di tempat untuk bertemu, berang, nggak ada, ya, tidak ada. Dan ditunggu beberapa hari, musuh tidak muncul juga. Akhirnya Rasulullah SAW dan pasukan kembali ke Madinah. Ulang, nggak terjadi. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'azim. Maka mereka kembali dengan membawa kenikmatan dari Allah dan karunia-Nya. Tidak mengenai mereka satu kejahatan pun,
dan mereka mendapatkan keridhaan dari Allah, dan Allah SWT yang memiliki karunia yang sangat besar. Pulang selamat. Inilah satu contoh orang-orang yang menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dilemparkan, dicampakkan ke dalam hati mereka. Dalam hati mereka itu orang kafir, Allah masukin tuh apa? Perasaan takut untuk menjumpai Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi udah dikasih takut duluan lah. Nggak jadi kabur. Belum apa-apa udah ketakutan. Justru mereka yang takut, karena Allah yang melontarkan ke hati mereka. Diceritakan bahwa ketika Nabi Yakub alaihissalam berduka cita karena kehilangan anak yang sangat beliau kasihi, Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu apa yang beliau ucapkan? Ini Nabi Yakub. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ucapannya itu. Artinya bahwasanya aku mengadukan duka cita dan kesedihanku hanya kepada Allah. Curhatnya kepada Allah. Duka cita dan sedihannya dicurahkan kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala kembalikan Nabi Yusuf alaihissalam, dikembaliin dan dalam keadaan selamat. Yang udah dilemparin sama saudaranya ke sumur, ciburin sumur, selamat, bahkan menjadi seorang raja, jadi raja di Mesir, jadi raja sama saudaranya Bunyamin. Dalam salah satu hadis yang panjang disebutkan, di situ disebutkan siapa-siapa yang punya hajat. Nih, siapa-siapa yang punya hajat dan ia sembunyikan hajatnya itu dari manusia. Ini kalau punya hajat, jangan pernah bapak ngomong sama orang. Ini kuncinya di sini nih. Ya, siapa-siapa yang punya hajat dan ia sembunyikan hajatnya itu dari manusia, ia hanya melaporkan hajatnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hajatnya. Jangan kasih tahu orang dulu dah. Kasih tahu Allah aja kan. Kasih tahu orang akhirnya kagak jadi, kagak dapat timaan. Hajatnya enggak tahu. Gitu. Apabila kita sudah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Wakil, udah percaya nih. Udah tahu namanya Al-Wakil, kemudian percaya, yakin. Maka tuntutan keimanan itu akan membuahkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Udah kita yakin tuh tawakal, dan segala urusan tawakal kepada Allah. Nah, apa yang kita tawakalin nih? Apa yang mesti kita serahkan kepada Allah SWT? Apa yang mesti kita serahkan? Apakah kita hanya menyerahkan satu urusan dan tidak yang lain? Satu doang, yang lain kagak? Atau semua perkara? Semua perkara kita serahkan kepada Allah, sehingga urusan akhirat juga diserahkan kepada Allah SWT. Tawakal kepada Allah SWT ada tempatnya. Nih. Oleh Imam Al-Ghazali disebutkan tempat tawakal itu ada 3. Ini 3 yang kita mesti tawakal. 1, Al-Qismah, bahasa Arab, atau mengenai pembagian. Ini masalah pembagian, yaitu percaya bahwa yang telah dibagikan Allah SWT kepada kita pasti akan sampai. Harus yakin tuh, sehingga mesti tawakal kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang
dibagikan itu akan sampai. Dan yang dijatahkan untuk orang lain, nah jatahnya untuk orang lain tidak akan sampai kepada kita. Akan sampai jatah orang, biar udah mana-mana kagak sampai. Biar kita rebut kagak, kita usahain kagak sampai kalau jatah dia. Dia nggak perlu lain-lain dah, tawakal. Kalau udah masalah bagian, rezeki dan jodoh sudah dibagi oleh Allah SWT. Sudah dibagi oleh Allah. Kita tinggal meyakini bahwa jatah kita pasti sampai ke tangan kita. Jatah kita pasti sampai ke tangan kita. Dalam hidup terkadang kita menemukan kegagalan. Agar tidak larut dalam kesedihan, gagal nih. Kalau kita, supaya kita nggak larut dalam kesedihan karena gagal usaha, kita mesti menanamkan keyakinan bahwa suatu yang sudah dibagikan dan dijatahkan oleh Allah SWT pasti akan sampai. Namun hanya menunggu waktunya. Menunggu waktunya lupa. Menunggu waktu. Bukan gagal. Kalau yang bagian kita bukan gagal, nunggu waktu. Kita maunya waktunya sekarang. Waktunya bukan sekarang, besok. Maunya kan waktunya besokan. Dan yang tidak dijatahkan oleh Allah SWT tidak akan jatuh kepada kita. Sekalipun kita telah bersusah payah untuk mendapatkannya, tidak akan jatuh pada kita. Satu tuh. Masalah bagian ya, masalah bagian, tawakal masalah bagian. Yang kedua, tawakal bin nusroh dalam masalah pertolongan. Pertolongan Allah, tawakal juga. Firman Allah SWT, in tansurullah yansurkum, in tansurullah yansurkum. Jika engkau menolong Allah SWT, pasti Allah akan menolong engkau. Kok kita nolong Allah sih kan? Nanti pengertiannya bagaimana? Kita nolong Allah, bukan Allahnya yang tolong, bukan. Jangan segan-segan, jangan segan-segan meminta orang membantu orang lain. Jangan segan-segan membantu orang lain. Namanya menolong Allah tuh membantu orang lain. Karena orang lain itu termasuk ya Allah, keluarga Allah, makhluk itu keluarga Allah. Makanya dikatakan jangan segan-segan ya, jangan segan-segan membantu orang lain. Ada seseorang yang perlu kepada kita dan kita tolong orang itu menurut kemampuan kita, berarti kita telah menolong Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus ingat kepada Allahnya gitu. Jangan mentok di situ doang, nolong orang itu. Yang sekedar itu doang, orang itu. Karena jadi kagak nolong tak. Ingatnya kepada Allah, insya Allah bisa nolong. Dan jika kita telah menolong Allah Subhanahu wa taala, serahkanlah urusan itu kepada Allah. Pasti Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Bukan dari orang itu yang nolong kita. Kalau orang nolong kita kan gitu. Orang susah. Tolong aja kita ditolong oleh Allah. Kan kata apa itu? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Pertolongan Allah itu pada seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Gitu. Jadi pertolongan Allah. Kalau kita menolong agama Allah, ya agama nih, kita sudah punya keyakinan bahwa kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agama. Dan menolong agama Allah SWT bukan hanya terbatas pada membangun masjid atau menyumbang pesantren dan madrasah atau menuntut ilmu dan berjihad fi sabilillah saja. Bukan cuma itu katanya. Menolong agama Allah.
Apa? Tetapi apabila kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, kita ngerjain perintah Allah juga namanya berarti kita telah menolong agama Allah. Kita sholat, kita puasa, menolong agama Allah juga. Nah, yang kedua, yang mesti tawakal, pasti pertolongan Allah akan datang. 3. Nah ini ketiga nih, yang paling riskan banget ini. Bir rizki wal hibzi. Nah, tawakal bir rizki wal hibzi, atau pada rezeki dan pemeliharaan. Pada rezeki dan pemeliharaan. Masalah rezeki mesti tawakal. Mesti tawakal. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, ini hadis Nabi yang udah kemarin tuh, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajmilu fit talab. Tidak akan mati, pakai lan. Kalau bahasa Arab, lan itu bukan tidak ada. Kalau bahasa kita kagak bakalan. Lan tanalul birra kan gitu. Tidak akan, enggak bakalan. Bahasa kita enggak bakalan. Lan tamuta, tidak akan mati nafsun seseorang hatta tastakmila, sehingga sempurna, sehingga dia menyempurnakan rizqaha, rezekinya, sehingga sempurna rezekinya. Rezekinya lo habis, lo mati. Ya tinggal setetes juga. Nah, karena rezeki itu ya udah ditentukan, wa ajmilu bitolab, tidak akan mati seorang sehingga ia menghabiskan rezekinya, maka baguskanlah dalam mencari rezeki. Rezeki yang biasa-biasa aja, yang baik-baik aja, yang halal, yang jujur, ya. Jangan sampai meninggalkan perintah. Kenapa? Ya masalah rezeki udah ada, udah tentuin, nggak usah terasa gerusuk. Jangan khawatir dan takut kehabisan rezeki. Dan jangan sampai agama dikorbankan. Demi menuntut rezeki. Sampai kagak sholat. Yang kerja, yang apa, sampai kagak sholat. Kadang-kadang tak dapat juga kalau kan sih. Itu namanya tidak bagus dalam mencari rezeki kalau sampai mengorbankan agama. Karena bagi setiap orang yang hidup, rezekinya sudah dijamin sampai usia berapa ia akan mati. Sampai usia berapa? Udah ada jaminan hidup tuh. Jaminan hidup udah ada sampai mati. Jaminan yang lain-lain udah tadi sekali itu. Tuh, itu yang nama rezeki itu nggak usah khawatir lah, ya, nggak usah khawatir. Makanya perlu tawakal udah rezeki. Sedangkan tawakal pada pemeliharaan, ya, dipelihara oleh Allah, tawakal juga. Yaitu percaya bahwa segala kejahatan dan bahaya tidak akan sampai pada kita jika pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala masih ada. Kalau pemeliharaan Allah masih ada, nggak akan sampai bahaya. Imam Ali radhiyallahu anhu ketika ditawari pengawalan dari pendukungnya, mau dikasih pengawalan apa? Bodyguard. Beliau menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi aku 2 malaikat, pengawal yang berfungsi untuk memelihara sesuatu yang di luar takdir. Kalau udah takdir nggak dipelihara, yang di luar takdir. Artinya yang kalau yang nggak ditakdirkan dipelihara. Jika takdir sudah sampai, 2 malaikat itu akan menjauh.
takdirnya harus kena, ya udah malaikat nggak pelihara. Tawakal pada pemeliharaan Allah SWT bukan hanya pada diri kita, tetapi juga pada apa-apa yang kita sayangi, seperti anak, istri, dan harta. Inilah keimanan kita kepada Al-Wakil, ya, akan membuahkan tawakal kepada Allah SWT dalam segala perkara. Yang begitu yang perlu ditawakalkan, pemeliharaan ya udah. Kalau berarti udah begini, harta kita udah kita taruh rapi dan sebagainya, hilang juga, berarti pemeliharaannya udah habis. Udah habis bilangnya. Kalau masih ada pemeliharaan Allah, biar diapain gitu orang mau ambil nggak akan kena. Gitu. Kalau kena, berarti pemeliharaannya udah habis, berubah. Kalau tawakal kepada syariatnya doang gimana? Jangan. Syariat tidak laksanakan syariat, tapi hati tawakalnya kepada Allah. Motor kunci biar jalan di jalanan kan kunci, jangan habis kunci tawakalnya kepada Allah. Gitu. Jangan tawakal nggak dikunci, salah juga. Syariatnya nggak jalanin. Syariat jalanin, kemudian hatinya nggak tawakal, yang nggak sempurna juga tawakalnya. Emang udah dikunci, digembok juga lagi, kunci juga, digembok juga, double. Ya bukan diambil, dipakai dorong, diangkut. Kalau peliharaannya udah nggak ada, diangkut aja pakai mobil. Jadi kesana arahnya kita, supaya nggak jadi terlalu bersedih gitu. Kalau emang benar-benar hilang ya hilang. Itu yang perlu ditawakali. Nah, terakhir, akan tetapi kalau urusan mati akhirat, maksudnya kalau urusan mati akhirat jangan bertawakal. Akhirat jangan bertawakal. Surga ya tawakal aja. Bagaimana tadi surga? Jangan tawakal. Seperti yang pernah dikatakan oleh sahabat ketika Rasulullah SAW menerangkan bahwa orang yang akan celaka sudah ditentukan dan orang yang akan beruntung juga sudah ditentukan. Kan Nabi begitu tuh. Sahabat berkata, kalau begitu kami akan bertawakal kepada Allah. Kami akan bertawakal kepada Allah SWT. Saja, tidak perlu beramal ibadah, karena nasib kami sudah ditentukan. Nah, mereka ngomong begitu, apa kata Rasul? Jawab Rasulullah SAW, kullun may muyassarun lima khuliqa lahu. Kata Nabi, tiap-tiap orang akan dimudahkan untuk apa yang dia diciptakan. Jangan begitu. Seorang itu berusaha dulu, nanti dia akan dimudahkan apa yang diciptakan. Kalau orang diciptakan untuk kebaikan, dia gampang aja untuk berbuat baik. Kalau diciptakan dia itu akan celaka, dia mudahnya untuk berbuat yang buruk. Nah, kita beruntung kalau kita untuk berbuat baik kayaknya enak, itu enteng. Nah, insya Allah kita ciptakan yang baik. Gitu. Jika seorang diciptakan calon ya, calon masuk neraka, neraka dulu. Oh iya. Neraka dulu. Jika seorang diciptakan calon masuk neraka, ia akan dimudahkan oleh Allah SWT berbuat munkar dan maksiat. Gampang aja munkar maksiat. Bulan puasa juga masih maksiat. Jika ia diciptakan calon masuk surga, nah baru surga. Ia pun akan dimudahkan berbuat taat dan ibadah. Dimudahkan oleh Allah. Untuk taat ibadah itu doanya gampang. 3 macam yang tersebut itulah tempat-tempat yang mesti kita bertawakal kepada Allah SWT. Bentuk
pembuktian dari keimanan kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil, yaitu pada pembagian pada ini tiga pembagian tawakal ya, pembagian pertolongan dan juga pada rezeki dan pemeliharaan. Pembagian, pertolongan, rezeki dan pemeliharaan. Itu yang mesti kita tahu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada ya? Habis. Amat. Banyak. Mobil lagi. Apa ya? Auto zikri la